silakan dulu rapikan tempat duduknya. Dan jika ada sampah, dipungut dulu dan dibuang ke tong sampah. Sudah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendatangkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ada adik hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang ikhlas. Ikhlas itu niatnya. Sekarang kita belajar bagaimana pembuktian dari niat tersebut lewat aksi nyata, itu fastabiqul khairat. Ada yang tahu apa artinya? Berlomba-lomba kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Ibu akan menampilkan satu video. Silakan anak-anak Ibu simak video yang Ibu tampilkan. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suatu pagi, tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar berjalan menyusuri pinggiran kota Madinah. Berhentilah langkah kaki Umar pada sebuah gubuk kecil. Umar pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk kecil tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam gubuk tersebut. Ketika sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang nenek tua yang berbaring lemah. Nenek tersebut juga mengalami kebutaan di dalam matanya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar memandangi segala yang ada di dalam gubuk. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, "Apa yang dilakukan orang tersebut di sini?" Nenek pun menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam terkemuka rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan selama niatnya hanya karena Allah, berbuat baik dapat menjadi ajang perlombaan yang menyenangkan. Allah pun sudah berjanji akan menghadiahi berupa pahala yang besar ketika di akhirat kelak terhadap semua kebaikan yang manusia lakukan. Dari video data, saya bisa menyimpulkan apa yang terdapat dalam video tersebut. Nah, di sana itu ada sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, yang dimana
tua yang buta, yang mana Abu Bakar itu menolong nenek itu tanpa pamrih, seperti membersihkan rumah, menyapu dan memasak untuk nenek tersebut tanpa sepengetahuan nenek tersebut itu siapa. Nah, di sini Allah sudah berjanji akan menghadiahkan berupa pahala yang besar ketika di akhirat kelak terhadap semua kebaikan yang manusia lakukan. Nah, kita main sambung kata yaitu rantai amal. Nah, kuncinya itu harus berupa amalan baik yang bisa kita segerakan. Nah, dimulai dengan kata sedekah yang itu berakhiran huruf H. Nah, kalau nama ibu itu diganti berakhiran huruf N. Bisa? Bisa. Mari kita mulai. Pertama dari Aziz. Murojaah hafalan, Bu. Iya, kita kasih hapus murojaah hafalan. Yang kedua, Membantu teman, Bu. iya, membantu teman. Yang ketiga, Membaca Al-Quran. iya, membaca Al-Quran. Nah, anak-anak ibu, di sini kita akan membedah Al-Baqarah ayat 148. Ayat berapa? 148. Al-Baqarah ayat 148. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan gambar di depan. Di era sekarang banyak sekali remaja yang suka menunda sholat, tugas sekolah, atau bahkan bersikap cuek terhadap seseorang di sekelilingnya yang sedang kesusahan. Nah, mengapa kebiasaan menunda kebaikan ini bisa merusak masa depan kita? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, makanya hari ini kita akan membahasnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah tadi. Nah, yang pertama itu fastabiqu. Apa artinya fastabiqu? Berlomba-lombalah. Fastabiqu itu artinya berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Sedangkan khairat atau khairat ada yang apa artinya di sini? Al khairat itu Kebaikan. kebaikan. Nah, ini secara bahasa. Kita masuk pengertiannya secara istilah. Apa? Bisa bacakan Cece? Secara istilah Itu kesadaran. kesadaran dan aksi bersengaja seseorang muslim untuk segera melaksanakan amal kebaikan tanpa menunda-nunda. Iya, terima kasih. Nah, di sini secara bahasa itu fastabiqu, yang dimana itu kata-kata perintah fi'il amar yang berarti berlomba-lombalah, bersegeralah atau saling mendahului. Sedangkan al khairat itu berbagai macam kebaikan atau segala bentuk amal soleh yang mendatangkan maslahat. Nah, secara istilah kesadaran dan aksi bersengaja seorang muslim untuk segera melaksanakan amal kebajikan tanpa menunda-nundanya. Nah, tindakan ini diiringi usaha memberikan kualitas terbaik dalam setiap ibadah semata-mata dan meraih ridho Allah. Nah, kita lanjut dalilnya. Yang dimana tadi bilang ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Nah, tolong Azmi bacakan. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, terima kasih Azina. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang dimana itu setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini arahnya itu sebut karena kompetensi kecenderungan dan latar belakang manusia.
perintah ayat tersebut yaitu menyatukan keragaman orientasi dalam satu perlombaan festival berbuat baik. Nah, tanggung jawaban itu penegasan bahwa semua manusia pasti akan dikumpulkan untuk diadili secara adil. Nah, yang pertama tadi apa itu? Adanya arah atau kiblat. Ya, itu tuh mengajarkan bahwa manusia memiliki bakat yang bervariasi. Perbedaan ini disatukan melalui kompetensi memproduksi kemaslahatan bersama. Nah, yang kedua, silakan Anissa bacakan urgensi kelompok 1. Konteks keberagaman. Urgensi batas waktu. Kalimat di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu. Adalah alarm kematian. Waktu hidup sangat singkat sehingga menunda kebaikan dalam kerugian spiritual dan fatal. Iya, terima kasih Anissa. Dan yang terakhir itu keadilan spiritual, yang dimana kemuliaan seorang hamba tidak diukur dari strata sosial atau kekayaan materi, melainkan dari akselerasi, ketepatan dan konsistensinya dalam memproduksi amal soleh. Nah, sampai sini paham anak-anak Ibu? Nah, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok yang dimana kita akan membedah surat Al-Baqarah tersebut, yang dimana Ibu akan bagi 2 kelompok. Yang ini kelompok pertama, dan ini Cece dan Aziz kelompok kedua. Jika ada yang tidak dimengerti, tolong tanyakan kepada Ibu. Ya, Bu. Untuk kelompok 1 masalahnya tentang menunda ibadah. Coba buka Al-Quran ayat 148 tadi, yang dimana perhatikan kalimat ainama taqumu ya'ti bikumullahu jami'an, dimana kamu berada Allah pasti mengumpulkanmu. Nah, bukan arti itu dengan alasan kenapa kita tidak boleh menunda ibadah. Ya. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Berapa waktu yang 5 menit? 5 menit? Ya, baik. 5 menit ya dari sekarang. Silakan diskusikan lembar kerja yang Ibu berikan. Sudah anak Ibu? Sudah. Baik. Nah, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu apa masalahnya tentang menunda ibadah? Apa kaitannya dengan Quran Al-Baqarah ayat 148? Itu yang pertama, kematian tidak datang kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, tidak ada tahu kapan waktu akhir kita. Yang ketiga, menunda ibadah merugi karena waktu tidak bisa diulang. Dan yang keempat, orang beriman selalu memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Sudah, Bu? Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kita kasih aplaus terlebih dahulu. Lanjut untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasilnya ke depan. Jadi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara mengatasi kebiasaan menunda tugas sekolah. Yang pertama, itu buat jadwal harian yang realistis. Kedua, kerjakan tugas segera, jangan menunggu mood. Ketiga, buat tugas pecah tugas besar menjadi bagian kecil. Keempat, ingat waktu kita terbatas, gunakan untuk hal yang bermanfaat. Keempat, berdoa dan minta bantuan Allah agar dimudahkan. Iya, terima kasih kepada kelompok 2 yang memberikan dari aplaus. Nah, anak Ibu, dari semua presentasi kelompok tadi, jawaban anak Ibu sudah luar biasa. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba atau bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, mengapa harus berlomba? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena Allah suka yang itu. Ya, terima kasih jawabannya. Ibu perbaiki. Nah, mengapa kita harus berlomba? Karena waktu
hari. Kalau Cece, lingkungan pribadi dan ibadah telah membacakan Contohnya menjawab seruan azan dengan segera, disiplin menegakkan sholat di awal waktu, kemudian rutin membaca Al-Quran dan menghindari perbuatan sia-sia, Bu. Iya, terima kasih kepada Cece. Yaitu tadi dalam lingkungan pribadi dan ibadah itu penerapannya menjawab seruan azan dengan segera, disiplin menegakkan sholat di awal waktu, rutin membaca Al-Quran harian, dan menghindari perbuatan sia-sia. Nah, lingkungan sekolah silakan yang bisa tolong bacakan. Lingkungan akademik sekolah hadir di kelas sebelum bel berbunyi, menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa menunda-nunda, serta aktif membantu menjelaskan materi kepada teman sejawat. Iya, terima kasih kepada Anissa. Nah, yang mana itu di dalam lingkungan sekolah kita hadir di kelas sebelum bel berbunyi, menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa menunda-nunda, serta aktif membantu menjelaskan materi kepada teman sejawat. Nah, untuk lingkungan keluarga dan sosial itu ringan tangan, membantu orang tua tanpa diminta, menjaga tutur kata yang santun, serta responsif menolong kepala, dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong.